Dan ini yang baru saja viral di berbagai media online, portal, adalah Pak Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik. Pak Amir, apa kabar? Ini kalau dibilang pengamat intelijen cocok ya Pak, nggak kelihatan soalnya. Silakan Pak Amir, siap. Nanti kita akan bicara soal apa yang Anda sampaikan ya di berbagai online media online, portal. Namun saya ingin langsung ke Bung Ferdinand Huta Hayan. Bung Ferdinand, di mata Anda seorang politisi PD Perjuangan, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Mas Aiman, terima kasih. Kemarin, bentar, sebelum saya tanya itu, kemarin ada pertemuan petinggi Gerindra ke Teguh Umar tampaknya ya. Apakah Pak Prabowo ikut? Mohon maaf, kita tidak bisa menyampaikan apapun terkait. Tapi ada mobil Maung Putih soalnya tuh. Sekali ada pertemuan, tetapi tentang apa dan siapa kita dilarang untuk menyampaikan saat. Oh, dilarang, oke. Nanti kan akan ada waktunya. Bebas. Nanti akan ada waktunya disampaikan secara resmi. Oke, tapi intinya baik. Bahwa betul ada petinggi, betul ada pertemuan. Betul ada pertemuan. Oke, dan sikap PD Perjuangan tetap kritis, tidak berubah. PD Perjuangan sikapnya sampai saat ini akan selalu bersama dengan rakyat. Oke, kan semua partai juga begitu pasti. Ya. Oke. Sekarang saya bertanyakan kepada Bung Ferdinand Huta Hayan, apa yang ada di benak Anda? Ya, pertama kondisi saat ini. Ya, pertama kita melihat bahwa saat ini kekeliruan paling mendasar bagi bangsa kita adalah kita tidak memiliki pemimpin saat ini, tetapi memiliki penguasa, memiliki bos. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu adalah mengarahkan, menunjukkan jalan, membawa yang dipimpinnya kepada jalan yang memang dibuka oleh pemimpinnya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita hanya memiliki seorang penguasa, seorang bos yang merasa bahwa semua yang dipikirkannya, semua yang diucapkannya itu adalah sebuah kebenaran dan yang lain harus ikut. Maka ketika dari awal-awal pemerintahan pasar merespon kabinet dari pemerintahan Pak Prabowo ini dengan sentimen negatif, Pak Prabowo kan malah menanggapinya dengan, ya menurut saya dengan kata yang tidak patut. Ya, saya tidak ingin mengucapkannya tapi semua sudah mendengar. Nah, persoalan kemudian semakin timbul karena apa? Pejabat-pejabat di kabinet pemerintahan Pak Prabowo ini banyak yang sedang belajar menjadi pejabat. Tidak menguasai bidangnya, malah hanya cenderung berbicara dan membuat kisruh situasi di negara kita. Banyak masalah, persoalan di ketenaga kerjaan. Kita melihat menaker dan wamenaker. Hanya menjawab dengan bahasa-bahasa yang sepertinya tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya terlalu menunjukkan bahwa seolah-olah dia sedang berpihak kepada rakyat. Kalau yang cara seperti itu layaknya ya sudah jadi aktivis jalanan, jangan jadi pejabat. Karena ini mengurus negara. Dan di pejabat-pejabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Maka kekisruhan terlalu banyak terjadi di negara kita pada masa 3 bulan 100 hari. Dan terus berlanjut sekarang kita diterpa oleh banyak situasi. Makanya Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran sampai saat ini yang memukul banyak sektor. Tapi ini harus kita dukung karena memang negara kita perlu berhemat mengingat ada jatuh tempo utang kita yang sangat besar di periode. Dulu, sebelum Anda kesana, ya. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand, Bung Semar atau mungkin Bung Andi Azwan? Ada yang mau mengomentari? Oke, Bung Semar silakan. Ya, kalau menurut saya Bung Aiman, setiap masa itu kan dan setiap pemimpin pasti ada persoalan tersendiri. Setiap tantangan zaman dihadapi oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, bahkan oleh Pak Habibie yang hanya hitungan bulan atau tahun saja juga menghadapi tantangan yang begitu besar. Timur lepas dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika Ibu Mega menjabat dan lain sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang menurut saya memang tidak bisa dipungkiri. Pasti akan terjadi di setiap pemimpin. Tapi ada kritik tadi cara pemerintah misalnya? Ya menurut saya cara pemerintah orang kan beda-beda. Kalau misalnya dulu kita melihat gaya pemimpinnya Bu Mega seperti apa dan sekarang seperti apa, Pak Jokowi seperti apa, itu kan karakteristik yang memang dimiliki oleh masing-masing pemimpin. Bahwa ada persoalan-persoalan negara yang sekarang dihadapi, kan itu yang menjadi PR kita untuk kita selesaikan. Jadi ketika kita melihat bahwa ini jauh lebih punya kepentingan adalah masa depan bangsa, jauh lebih kepentingan soal bagaimana negara ini ke depan untuk bisa melewati berbagai macam persoalan baik dari dalam maupun dari luar, dan apalagi sekarang ancaman dari luar begitu besar ya.
termasuk kemarin ancaman resesi dan lain sebagainya. Yang poin paling utama bagi saya, menurut saya, sekarang ini apa yang dilakukan oleh negara kita atau oleh warga negara kita bersatu, bangun persatuan dan kesatuan, bahwa memang ada perspektif yang berbeda-beda, cara melihat persoalan itu soal yang wajar saja. Anda kalau bantah tadi apa yang sampaikan? Saya mau bantah. Oke. Soal apa itu? Silakan Bung Andi Lajuan. Karena tadi kan spesifik di presiden misalnya, menteri-menteri, bahkan wakil menteri. Ya terlalu dini ya. Kalau menurut saya begini ya, bahwa 3 bulan, 6 bulan, banyak juga kabinet yang memang tidak terdiri dari menteri-menteri yang sebelumnya masuk dalam birokrasi dan lain sebagainya. Dan sekarang kan paling penting itu output dari pemerintah. Output, bukan juga gayanya. Silakan.